Ya Allah, kenapa begitu teganya beliau meninggalkan saya tanpa rencana apapun, tanpa berpesan apapun, tanpa melewati masa kritis apapun. Begitu cepatnya beliau menjadikan anak dalam kandungan ini anak yatim. Sempat marah dalam diri saya marah sekuat-kuatnya. Tapi seketika itu pun saya seperti diberi kekuatan, saya duduk di rumah sakit, di bangku rumah sakit, dan saya ingat ini jam berapa? Jam 15.00 waktu itu. Ini hari apa? Sampai saya merenung di dalam pelukan saudaranya yang sudah hadir di rumah sakit. Ini hari apa? Hari Jumat. Dan ini bulan apa? Bulan Ramadan. Sahabat Medi, setiap manusia pasti punya perjalanan dan kisah hidup. Setiap manusia juga pasti pernah mengalami cobaan-cobaan yang didera atau dialami olehnya. Mulai dari cobaan yang bertubi-tubi, cobaan yang baru datang, dan lain-lain. Disinilah sikap dewasa kita untuk bagaimana bisa menerima cobaan yang diberikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Reviliana, menjalin hubungan selama 6 tahun pernikahan dengan suami tercintanya, dan kemudian selama 6 tahun itu pun belum dikaruniai anak. Awalnya mereka mencari jalan alternatif, mulai dari meminum berbagai macam obat herbal dan lain-lain. Namun ternyata kisah perjalanan hidup mereka berbeda. Setelah mereka menikah dan kemudian mereka pasrah dengan Allah SWT, jika memang diberikan keturunan, alhamdulillah, jika tidak, Kak Revi berusaha untuk bagaimana mengurus suaminya dengan baik, karena suaminya didiagnosis terkena jantung. Dan jalan lain ternyata dibukakan oleh Allah. Setelah mereka pasrah dan berdoa, akhirnya istrinya atau Kak Reviliana dinyatakan positif hamil. Namun ada duka yang mendalam. Setelah hamil 5 bulan, ternyata Kak Reviliana harus mengalami cobaan yang luar biasa, karena suaminya meninggal dunia. Sempat marah, sempat emosi, kenapa harus meninggal? Kenapa suaminya harus begitu cepat meninggalkan mereka? Tetapi dalam kehidupan, dalam sikap kedewasaan Kak Revi, dia berpasrah kepada Allah. Dan dia bertekad bagaimana untuk bisa mengurus buah hatinya jika nanti sudah lahir, dan menjadikan anak ini anak yang dewasa, anak yang kuat, seperti almarhum ayahnya. Kak Revi juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Medi Carlo, kita berjumpa dalam acara Anjau Silau. Saya dan suami saya berkenalan sejak tahun 2008. Tepat waktu itu pada tanggal 27 Agustus kalau tidak salah ingat. Nah, kemudian kami mengalami proses perkenalan hampir 9 tahun lamanya. Dengan berbagai lika-liku dan rintangan dalam proses perkenalan kami, akhirnya suami saya di tahun 2015 memberanikan diri untuk melamar saya di hadapan orang tua saya. Dan akhirnya kami menikah pada tanggal 21 November tahun 2015. Saya berkenalan dengan suami saya melalui sebuah proyek yang kami lakukan bersama. Waktu itu proyek lagu daerah Lampung untuk Kabupaten Waikanan. Di situ suami saya bergerak pada bidang fotografi dan saya sebagai penyanyi. Kami bertemu dalam sebuah proyek Bupati Waikanan waktu itu untuk merilis lagu khas daerah Waikanan. Pada saat itu kami berstatus masih sebagai mahasiswa di Unila. Dia berkampus di Fakultas MIPA, sedangkan saya berkampus di Fakultas FKIP. Nah, proses perkenalan itu berlanjut karena kampus kami bersebelahan.
Dan akhirnya proses perkenalan itu membuat keluarga saya senang karena kesantunan suami saya dengan pihak keluarga. Saya saat itu sedang tidak yakin dengan suami saya sendiri bahwa apakah saya benar akan menjalani hubungan sebagai suami istri dengan suami saya. Tapi keyakinan hati dan istikharah saya memberikan kelancaran bagi suami saya untuk melewati semua proses persiapan pernikahan. Dan itu membuat saya yakin bahwa suami saya adalah pilihan Allah yang terbaik. Dan saya yakinkan bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilih. Akhirnya saya meyakinkan diri saya bahwa yang di hadapan saya, yang memberanikan diri dan diberikan kelancaran, itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Disitulah saya merasa yakin bahwa ini adalah suami yang terbaik berdasarkan pilihan Allah. Saya menikah pada tanggal 21 November tahun 2015. Pernikahan yang unik menurut saya waktu itu. Karena konsep yang sudah kami pikirkan dengan kemeriahan prosesi adat istiadat ternyata harus pupus karena seminggu sebelum pelaksanaan resepsi suami saya mengalami kecelakaan. Akhirnya beliau harus menggunakan tongkat selama kurang lebih 3-4 bulan. Setelah beliau sembuh 3 bulan itu kami gak ngerasakan namanya honeymoon, bulan madu seperti layaknya pengantin baru pada umumnya. Nah, setelah beliau sembuh dari kakinya yang terluka akibat kecelakaan, selang 1 bulan dari itu kami diuji lagi. Suami saya harus berpindah kerja ke Jakarta. Begitu pilihan yang sangat berat waktu itu. Tapi karena kondisi ekonomi, akhirnya suami saya memutuskan untuk menerima pekerjaan itu dan berangkat ke Jakarta. Seperti tertimpa bangunan runtuh saat itu. Layaknya pengantin baru merasakan kebahagiaan bersama-sama suaminya, tapi tidak dengan perkawinan kami. Perkawinan kami benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya harus tetap mensyukuri dan menjalaninya dengan ikhlas. Akhirnya kami LDR itu sekitar hampir 3 tahun lamanya. Pada tahun 2017 sempat saya dikaruniai seorang anak yang hanya bertahan akhirnya 7 minggu dan akhirnya saya keguguran. Pada bulan Februari tahun 2017. Setelah itu saya tidak lagi dikaruniai seorang anak sampai akhirnya pada tahun 2018 akhir, alhamdulillah suami saya dipindah kerjakan ke Lampung karena waktu itu perusahaannya membuka cabang di Lampung. Sungguh mungkin beban yang sangat berat ketika memegang cabang yang baru dengan beban kerja yang banyak. Baru selang 1 tahun kami berbahagia karena bisa bersama-sama kembali dalam satu atap. Tiba-tiba Allah uji kembali kami. Pada tahun 2019 beliau didiagnosa mengalami penyempitan pembuluh jantung. Dan artinya beliau harus mengkonsumsi obat ya selama beliau sakit itu. Kembali kami diuji. Saya merasa hampir tidak kuat saat itu. Ya Allah, kenapa Allah kasih ujian yang bertubi-tubi dan begitu berat? Tapi saya mencoba untuk ikhlas dan menjalani semua itu. Sampai akhirnya saya pasrahkan diri sama Allah tentang perkawinan kami, bahwa
Kalau memang Allah tidak karuniai kami seorang anak, saya harus ikhlas karena saya harus fokus bahwa Allah punya rencana indah untuk kami, dan saya harus fokus pada pengobatan suami saya. Disitulah akhirnya saya berpasrah diri dengan Allah dan tidak mengharapkan lagi keturunan yang saya ikhtiarkan selama ini. Tapi ajaibnya pada tahun 2020 setelah kami merayakan anniversary pernikahan kami yang ke-5 tahun, kami lewati hari-hari bahagia itu dengan penuh rasa cinta, dengan penuh kebahagiaan. Dan akhirnya Allah jawab doa dan kepasrahan kami itu dengan memberikan saya keajaiban dengan hadirnya janin di rahim saya. Dan itu saya ketahui di bulan Desember tahun 2020. Seperti mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa, baik saya dan suami saya. Suami saya memang tidak banyak bicara, tapi melalui sikap, melalui perilakunya kepada saya, dia sudah membuktikan bahwa dia begitu bahagia. Dia tidak membiarkan saya untuk bekerja dengan berat. Dia selalu memperhatikan semua pola hidup saya, dan itu merupakan sebuah perhatian yang begitu berharga buat saya. Dan saat ini kami sedang indah-indahnya menjalani proses itu. Demi anak kami rela berkorban untuk waktu, tenaga, demi kesehatan anak ini. Tapi Allah ternyata punya rencana lain, dan tepat di usia kandungan saya masuk ke 7 bulan, minggu pertama 7 bulan, Allah memanggil papinya untuk menghadap Allah karena Allah begitu sayang dengan papinya. Oke, Kak Revi, beliau almarhum punya hobi fotografi, sementara Kak Revi ini beliau juga fokus menjadi guru bahasa Lampung, kemudian juga di bidang seni beliau MC dan lain-lain. Menyatu sebenarnya begitu ya Kak ya. Kalau kita nge-MC pasti ada fotografer dan lain-lain gitu Kak. Apa sih yang membuat Kak Revi itu nyaman banget sama Abang? Sabarnya. Yang membuat saya bertahan, saya menjalani proses pacaran dengan beliau itu 9 tahun. Sudah tentu lika-liku dalam perjalanan proses berpacaran kami itu banyak. Ya. Tapi Abang sosok yang penyabar. Penyabar, dikatakan penyayang, kategori penyayang itu orangnya memang tidak romantis. Yeah. Tapi kata sabar dalam menghadapi saya, kemudian dia sayang dengan keluarga saya, itu yang membuat saya akhirnya begitu bertahan dengan beliau. Dan begitu juga dengan beliau begitu bertahannya dengan saya, walaupun memang sudah ada tingkat, ya pastilah bosan dan sebagainya, tapi beliau begitu sabar, begitu kuat, dan begitu dekat dengan orang-orang sekitar saya. Nah itulah strateginya yang membuat saya tetap bertahan sama dia. Akhirnya Allah tetapkan kami berjodoh. Dan proses perjodohan itu juga bukan proses perjodohan yang ini mudah gitu. Kami melalui proses-proses yang begitu sulit untuk menyatukan hati kami, bahwa kami yakin bahwa kami adalah berjodoh. Kenapa Kak? Apa karena Kak Revi ini seorang yang selektif banget dalam mencari jodoh? Enggak, karena memang pacaran 9 tahun waktu itu Abang masih bekerjanya belum begitu tetap. Beliau merasa bahwa apakah saya sanggup. Beliau belum begitu memiliki keyakinan bahwa apakah saya sanggup. Tapi dia tidak mau kehilangan saya, dan tapi akhirnya dengan keyakinan Allah kasih ketetapan lain, akhirnya kami berjodoh. Dan proses perjodohan itu lumayan menarik. Kenapa? Karena beliau meminta izin dengan ayahanda saya tanpa sepengetahuan saya. Dan tiba-tiba ayahanda saya mengiyakan tanpa perizinan saya. Semua mengalir seperti air, dan ketika semua proses itu sudah dilewati, saya hanya mengatakan bahwa pada diri saya bahwa gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui istikharah ini saya pasrahkan yang terbaik
untuk diri saya. Kalaupun memang dia yang jodoh saya, maka dekatkan. Kalau memang bukan, jauhkan. Tapi semakin saya pasrahkan itu sama Allah, semakin beliau punya jalan terus yang dilancarkan oleh Allah sampai akhirnya pada proses pernikahan. Dan akhirnya sekarang beliau yang meninggalkan Kak Revi duluan gitu ya Kak. Iya. Proses sebelum beliau meninggal seperti apa sih Kak? Sempat masuk rumah sakit atau gimana? Beliau itu bukan tipe orang yang banyak mengeluh. Justru karena dia tidak banyak mengeluh itu yang membuat saya terkadang khawatir. Dan beliau itu pekerja keras. Dia sangat bertanggung jawab sama pekerjaan. Sampai kadang tidak memikirkan dirinya sendiri untuk pekerjaan itu sendiri. Nah itu kadang yang membuat hati saya menjadi lebih khawatir. Gitu. Akhirnya 2 minggu sebelum dia meninggal memang sudah mengeluh yang namanya sakit lambung. Padahal riwayatnya adalah jantung. Nah, karena dia tidak mengeluh, 1 hari sebelum puasa, beliau sudah terlihat pucat. Dan saya memutuskan untuk tidak kerja, tapi beliau tetap memaksakan diri untuk bekerja. Dengan alasan bahwa pekerjaan masih sangat menumpuk. Malam pertama kali puasa, beliau sempat terjatuh. Dan pingsan sesaat dalam topangan saya. Di sini, di rumah? Iya, di rumah ini. Dalam topangan saya, dan saya panik akhirnya meminta bantuan keluarga untuk membawa beliau ke UGD, tapi sudah dalam keadaan sadar. Dan masih kuat untuk berjalan dan masih kuat untuk melangkah ke UGD. Sampai di UGD, rekam jantung bagus, memang keluhan ada pada lambung. Nah, akhirnya diputuskan untuk rawat inap karena memang dokter jantung waktu itu masih dalam proses pendidikan. Nah, tidak ada perubahan sampai di hari pertama puasa. Tapi tiba-tiba hari Rabu, beliau meninggal hari Jumat, hari Rabu beliau terlihat sehat dan mulai aktivitasnya mulai mukanya lebih kelihatan cerah. Dia mulai beraktivitas walaupun hanya di rumah saja. Tapi hari Kamis kembali drop, beliau akhirnya saya memutuskan untuk kembali membawa beliau ke UGD, ke rumah sakit, dan akhirnya dirawat inap. Hanya semalam? Hanya semalam. Semalam ya. Dalam keadaan tidak kritis. Beliau terakhir hanya mengeluh batuk dan sakit lambung. Akhirnya dengan sakit lambung itu dia merasakan sesak pada nafasnya, gitu loh. Kemudian di hari Jumat setelah ada dokter paru yang masuk ke ruangan, selang dari itu saya membersihkan badan beliau. Saya elap karena memang keringatnya dingin. Tiba-tiba ada perawat datang dengan kontrol rutin, tensi, kemudian beliau ditensi dan diperiksa oksigennya. Saat ditensi, posisi tensi darah masih berada di tangan. Tiba-tiba beliau jatuh. Ketika diperiksa itu dalam kondisi duduk. Ketika beliau duduk, tiba-tiba beliau jatuh, saya topang dengan tangan saya. Seketika dalam hitungan detik, beliau menghembuskan nafas. Dan saya masih berpikir karena cara beliau dipanggil itu dengan indahnya, saya masih berpikir bahwa dia pingsan. Dengan kepanikan, saya berusaha untuk tetap kuat. Saya tetap iring beliau dengan kalimat la ilaha illallah, tapi dengan cara yang mungkin karena panik, gitu. Gak lama dokter semua datang, perawat datang. Dalam kondisi saya hamil, saya sendiri, badannya masih dalam topangan tangan saya, dan saya tidurkan dia. Kemudian dia diperiksa oleh semua dokter dan perawat, dan selang dari 15 menit atau 10 menit setelah diperiksa jantung dan lain sebagainya, beliau dinyatakan meninggal. Di situ saya seperti runtuh, tertimpa bangunan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa ya Allah, kenapa begitu teganya beliau meninggalkan saya tanpa rencana apapun, tanpa berpesan apapun, tanpa melewati masa kritis apapun. Begitu cepatnya beliau menjadikan anak dalam kandungan ini anak yatim. Sempat marah dalam diri saya marah sekuat-kuatnya. Tapi seketika itu pun saya seperti diberi kekuatan. Saya duduk di rumah sakit, di bangku rumah sakit, dan saya ingat ini jam berapa.
jam 15.00 waktu itu. Ini hari apa? Sampai saya merenung di dalam pelukan saudaranya yang sudah hadir di rumah sakit. Ini hari apa? Hari Jumat. Dan ini bulan apa? Bulan Ramadan. Seketika saya bangun seperti diberi kekuatan sama Allah. Seketika saya bangun, saya peluk suami saya dengan sekuat-kuat tenaga bahwa saya harus mengikhlaskan. Allah hanya begitu sayang dengan melepasnya di hari baik. Allah juga begitu sayang melepasnya di bulan baik. Dan Allah begitu sayang melepasnya dalam pelukan saya. Saya hadir di saat nafas terakhirnya. Saya hadir di saat hembusan nafas terakhirnya yang begitu cantik menurut saya. Tanpa rasa sakit yang begitu sakit. Di situ saya merasa bersyukur, ya Allah, saya harus ikhlaskan kepergian ini. Karena apapun yang beban yang Allah kasih nantinya harus saya langkahi karena Allah begitu sayang dengan suami saya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya mengikhlaskan kepergian suami saya, bahwa banyak yang perlu saya syukuri selain saya kehilangan dia. Akhirnya kami bawa beliau pulang ke rumah dan kami makamkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Kak Revi, proses pemakaman, perawatan jenazah dan lain-lain, kabarnya Kak Revi ikut semua proses itu karena ingin menjadi suatu kenangan terakhir beliau. Sekuat itu Kak Revi menjalaninya. Saya juga nggak sadar. Saya nggak pernah sadar kenapa Allah kasih kekuatan saya begitu kuat. Waktu itu saya begitu kuat sekali. Padahal ketika saya berdiri, mencoba dari duduk dan berdiri, seperti melayang-layang entah badan kemana. Tapi begitu saya menguatkan diri saya, ya Allah, ya Tuhanku, saya harus kuat. Saya tidak boleh melewati satu detik proses pemakaman ini pun Momen. sebagai modal saya bercerita dengan anak-anak saya. Bahwa ketika nanti anak ini besar, saya akan bercerita dengan dia bahwa papimu meninggal di hari ini. Papimu dimakamkan di hari ini. Papimu dimandikan secara bersih tanpa, ya, papimu, mami ikut terlibat dalam semua proses. Dan itu yang harus dia banggakan dengan papinya, bahwa papinya adalah sosok hebat yang disayang begitu, disayang sama Allah, dan itu harus menjadi panutan dia. Jadi saya tidak boleh melewati satu momen pun, termasuk memandikannya. Wanita mana yang kuat ketika dalam kondisi hamil besar, ikut memandikan, ikut Semua prosesnya. semua proses. Cuman saya, kekuatan diri saya adalah saya tidak boleh kehilangan momen satu pun. Inilah bekal saya bercerita dengan anaknya nanti. Bahwa siapa yang akan bercerita kalau tidak ibunya nanti. Itu yang jadi modal kekuatan saya, yang akhirnya menguatkan diri saya. Dan dibantu Allah, seandainya pun saya tidak punya kekuatan, entahlah, saya akan kehilangan momen dan akan menyesal seumur hidup saya. Termasuk saya ikut dalam proses pemakaman itu, dan saya melihat siapa yang mengurus jenazahnya, dan itu akan menjadi cerita saya bahwa suatu saat, nak, jangan putuskan silaturahmimu dengan orang-orang yang sudah terlibat dalam pemakaman, orang yang sudah hadir dalam pemakaman ayahmu ini, gitu. Karena dalam ajaran agama Islam satu pesan kan bahwa jangan putuskan silaturahmi orang tua. Nah, itu yang saya akan, insya Allah akan saya ajarkan dengan anak-anak saya, bahwa jangan pernah putuskan silaturahmi yang sudah dijalani sama orang tuamu, dan itu harus kamu lanjutkan. Makanya harus kenalkan dia, ayahnya, bapak ini yang mengajarkan ini. Itu yang harus saya kuatkan diri saya untuk bercerita nanti dengan anak. Ya. Kak Revi, maaf kalau pasti beliau tersenyum melihat seorang wanita, istrinya yang tangguh, yang luar biasa kuat, Kak. Adakah hal yang belum tersampaikan sama beliau yang masih menjadi unek-unek Kak Revi saat ini? Enggak sih, Bang, tidak ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dengan pelajaran hidup yang sudah diajarkan. Bukan dengan kata-kata yang diajarkan dengan saya, itu bukan dengan kata-kata. Karena dia tidak pernah mengajarkan saya dengan kalimat-kalimat. Dia tidak pernah mengajarkan saya dengan cemooh, dengan paragraf-paragraf, enggak. Dia hanya mengajarkan saya dengan tindakan
Dia hanya mengajarkan saya dengan langsung, proses langsung dengan sikap. Dia hanya mengajarkan saya dengan cara. Dan cara itu akhirnya saya resapi ketika dia meninggal. Ternyata kebaikan itu bukan karena dengan kalimat-kalimat baik, tapi bagaimana kita benar-benar berbuat baik dengan orang lain. Saya melihat begitu banyaknya orang yang mencintai dia, datang ke pemakaman, datang dengan ke proses takziah, tidak berhenti dari awal. Dia hadir di rumah, dari rumah sakit sampai besok ke pemakaman. Begitu ramainya yang mengantarkan, begitu banyak orang yang peduli dengan dia, begitu ramai yang ingin memandikan, begitu ramai yang ingin membantu dalam proses penggalian kubur, begitu dicintainya dia dengan orang-orang banyak. Tidak lain, saya yakin dan percaya, tidaklah tergerak hati orang-orang itu yang datang kecuali karena Allah memberikan bukti bahwa dia orang baik. Itu, jadi itu pelajaran itu. Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak pembelajaran hidup yang sudah kamu ajarkan dengan saya tanpa kata-kata itu. Lebih saya resapi itu dengan baik, dan akan saya sampaikan dengan anak-anak bahwa berbuat baik itu tidak harus dengan kalimat-kalimat. Berbuat baiklah dengan kata, dengan cara, dengan sikap, dengan perilaku langsung. Karena Allah lebih menyukai itu. Gitu. Ya. Dibuktikan dengan papinya seperti ini. Kak Revi, sorry, maaf ya. Kak Revi masih muda. Ditinggal suami di usia yang masih muda sekali. Ke depan gimana? Apakah nanti akan fokus ngurus anak atau gimana? Fokus ngurus anak. Insya Allah fokus ngurus anak. Kenapa? Saya hanya berharap saya kembali kumpul dengan beliau di surga Allah. Itu aja. Karena dan beban yang beliau kasih itu akan menjadi surga saya. Tidak, seorang perempuan, saya bukan ahli agama, tapi saya punya keyakinan bahwa surganya seorang perempuan itu hanya pada bagaimana dia bisa menjadi istri yang mengabdi terhadap suami, dan bagaimana dia bisa menjaga amanah-amanah suami. Amanah apa yang ditinggalkan? Amanah harta dan amanah anak. Bagaimana saya bisa mengantarkan anak ini menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan suami. Walaupun Allah punya ketetapan lain, saya tidak ada dalam pikiran saya. Yang hanya ada dalam pikiran saya sekarang adalah membesarkan fokus anak, itu ya, Kak. menjaga amanah harta, amanah anaknya. Belum selesai. Kak Revi, beliau dan Kak Revi udah punya rumah. Alhamdulillah ya, Kak ya, udah punya rumah. Tempat mana sih, Kak, yang menjadi favorit abang di rumah ini, Kak? Kamar. Kamar itu tempat dia pulang karena memang rumah juga tidak berukuran yang sangat besar. Tempat favorit dia kamar. Selain kamar, tempat favorit dia meja makan. Karena beliau hobi makan ya? Iya, beliau tidak perokok, beliau bukan tipe orang perokok, beliau tidak kopi, beliau tidak mengeteh, tapi beliau memang hobi makan. Ngemil gitu ya, Kak? Ngemil. Beliau jadi meja makan adalah tempat favorit beliau. Sama dengan Kak Revi, hobinya sama dong, makan. Iya. Makanya cocok ya? Iya, makanya saya kehilangan partner kuliner saya hilang. Bener. Makanya saya harus ya hidup harus terus berjalan. Hobi akan saya lanjutkan. Pekerjaan masih tetap akan dilaksanakan. Harus. Untuk saat ini Kak Revi kan belum tinggal di rumah ini, Kak. Karena ya pasti punya bayangan-bayangan dan kenangan yang masih teringat oleh Kak Revi. Kira-kira kedepannya akan ditunggu nggak sih rumah ini, Kak? Harus, itu yang saya bilang tadi, Bang, bahwa ada amanah yang harus saya lakukan gitu. Amanah untuk menjaga hartanya. Dan ini adalah hartanya gitu. Harta yang ditinggalkan untuk kami berdua. Dan itu harus saya jaga amanah itu. Jadi seiring waktu ya saya harus tetap berada dalam rumah ini. Walaupun waktunya kapan sampai saya siap. Oke, Kak Revi, saya punya satu pertanyaan dan Kak Revi harus menjawab cepat ya, menjawabnya cepat Kak Revi. Oke, Kak Revi lebih milih cinta atau harta? Cinta. Cinta, kenapa? Ya, harta itu bisa muncul, rezeki itu akan muncul kalau kita
bahagia. Sedangkan kebahagiaan itu kalau ada rasa cinta, itu aja. Saya sudah mengalami bahwa kalau semua harta hidup nggak akan bahagia. Cuman kalau dengan adanya cinta, maka rasa syukur akan muncul. Syukur saya akan muncul. Kemudian bahagia akan muncul. Dengan bahagia itu rezeki akan datang sendiri. Oke, luar biasa Kak Revi, sangat inspirasi, dan mudah-mudahan cerita-cerita Kak Revi ini menguatkan wanita-wanita di luar sana yang barangkali juga mengalami hal yang sama dengan Kak Revi. Dan saya yakin bahwa ujian ini tidak akan diberikan kepada Kak Revi kalau Kak Revi nggak kuat. Dan kalau kita melihat di luar sana ya Kak, pasti banyak orang-orang yang lebih mengalami hal-hal yang lebih sedih dari Kak Revi ya. Betul. Lihatlah ke bawah, jangan terlalu melihat ke atas. Ketika saya merasa diri saya tidak kuat, saya melihat bahwa masih banyak suami yang meninggalkan istrinya dalam keadaan seperti saya, keadaan hamil besar gitu. Dan mungkin saat dia meninggal tidak ada di pangkuan istrinya, dan saya alhamdulillah saya diberi Allah kesempatan untuk mengurus suami saya, bahkan untuk meninggal di pelukan. Suami saya meninggal di pelukan saya, itu sudah rasa syukur saya yang luar biasa. Semua ketetapan Allah itu pasti punya rencana baik dan harus saya syukuri. Walaupun dibilang kuat pi, enggak. Kalau dibilang kuat pi, enggak. Tapi kuat pi harus kuat. Ya gitu. Iya. Kalau hati bilang ya tidak kuat. Iya pasti. Tapi gimana pun tapi sugesti harus berubah menjadi harus kuat. Iya, karena dari sugesti diri kita yang membuat kekuatan. Kak, minta kesempatan untuk Kak Revi mendoakan beliau dong. Secara pribadi silahkan didoain. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam doa ini hamba mohon berilah surga terbaikmu pada suami hamba. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangi kuburnya, dan berikan hamba kekuatan, berikan hamba kesehatan, perlindungan ya Allah, jauhkan hamba dari mara bahaya, dan berikan anaknya kesehatan, kekuatan untuk menjadi harapan orang tuanya. Amin. Itu saja mungkin. Hanya pada Allah lah tempat kita kembali, dan betul, hanya pada Allah lah tempat kita meminta. Betul, dan siapapun tua muda pasti akan tinggal menunggu giliran aja ya Kak ya. Tinggal menunggu giliran. Kak Revi, terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan Anjausilau ke rumah Kak Revi. Ini luar biasa loh, jalannya lebar, asri banget tempatnya gitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi kenangan terindah Kak Revi di rumah ini, dan nanti tempat Kak Revi untuk membesarkan anak tercinta Kak Revi. Satu hal lagi Bang Edi, yang saya mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah dijalani. Awalnya saya merasa saya takut dalam kematian. Tapi seperti saya membayangkan kenapa saya tiba-tiba menjadi seperti tidak takut. Saya mengingat kembali kata Pak Habibie bahwa saya tidak takut ketika saya nanti meninggal karena Ainun sudah menunggu saya di sana. Dan itu saya rasakan. Itu saya rasakan sekarang. Tiba-tiba kematian itu tidak mengkhawatirkan lagi gitu. Yang tadinya saya takut. Tapi kenapa sekarang saya merasa bahwa ketika kematian itu tidak lagi menakutkan karena suami saya sudah menunggu di sana. Nah, itu menjadi, percayalah pada kalimat yang pernah diucapkan Pak Habibie bahwa kekuatan cinta itu akan menjadikan kita lebih kuat, akan menjadikan kita lebih yakin, dan akan menjadikan kita lebih bahagia. So sweet sekali. Karena udah nggak takut, karena nanti pasti ketemu insya Allah di sana ya Kak Revi. Oke, Kak Revi makasih banyak. Ya. Sehat terus, kuat terus, juga mudah-mudahan ini cewek cowok belum cowok, alhamdulillah ya Allah punya kelanjutan ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Dijaga, jangan terlalu capek mungkin ya Kak Revi ya. Oke, amin. Inilah cerita hidup. Kita punya rencana, tapi kembali Allah yang punya takdir, dan kita tidak pernah bisa melawan takdir tersebut. Yang paling penting adalah kesabaran, keikhlasan. Insya Allah dengan kita ikhlas dengan apapun yang kita lakukan dan kita rasakan, maka jalannya akan lebih aman dan enak kita menjalani. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di acara Anjausilau selanjutnya. Terima kasih Kak Revi.